Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya senang sekali boleh membagikan satu firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Takut, Percaya Saja. Judul renungan firman Tuhan ini saya kutip dari kitab Injil Markus 5 ayat 36, di mana saat itu putri kepala rumah ibadat yang sangat ia sayangi sudah mati. Namun Yesus tidak menghiraukan informasi tersebut. Bahkan Yesus dengan lembut berkata kepada kepala rumah ibadat tersebut, Pak Yarus, agar dia jangan takut tetapi percaya saja. Hal ini membawa kepercayaan penuh bagi kepala rumah ibadat. Anaknya bangkit kembali oleh Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah saudara, setiap orang percaya sudah seharusnya menempatkan kepercayaannya kepada Allah secara total. Yang sekalipun kelihatan secara manusia tidak ada harapan lagi. Karena memang saat-saat seperti ini Allah akan menganugerahkan iman yang diperlukan untuk melepaskan saudara dan saya dari segala pencobaan, ujian, kekhawatiran, ketakutan, pergumulan, bahkan penderitaan apa saja yang kita hadapi. Saudara, demikian juga pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus corona COVID-19 yang melanda kota, melanda bangsa dan negara kita, bahkan melanda dunia. Kita harus bisa membangun dan menguatkan iman kita bahwa pertolongan Tuhan, janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saudara, ada satu pertanyaan yang sering muncul bagi setiap orang yang menghadapi pencobaan dan ujian, yaitu mengapa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami berbagai pencobaan dan ujian ini? Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi virus corona COVID-19 ini terjadi saat ini? Pertanyaan seperti ini sangat sering muncul dari seorang Kristen yang merasa sudah melakukan sungguh-sungguh kehendak Tuhan dengan hidupnya. Sudah merasa setia dan patuh beribadah, setia baca firman Tuhan, sudah memberi pelayanan terbaik, bahkan sudah cukup banyak melakukan penginjilan. Tetapi selalu saja ada ujian dan cobaan. Saudaraku, di Alkitab sebenarnya cukup banyak contoh bahwa Tuhan memiliki satu cara-cara tertentu untuk menguji iman seseorang dan melihat kesetiaan hamba-hambanya. Bisa kita lihat sebagai Abraham, sebagai seorang Yusuf, Musa, Daniel, Ayub, dan Daud. Semuanya memiliki satu pencobaan dan ujian untuk dilihat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua sebenarnya respon setiap orang terhadap sesuatu. Ada cobaan, pencobaan, ada ujian, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi. Pertama, dia akan semakin dekat dengan Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, menjauhi karena dia mendapat kekecewaan. Sebagai seorang percaya, kita harus kembali lebih dekat lagi kepada Tuhan dan firman-Nya. Seperti sekarang kita menghadapi virus corona COVID-19 ini, kita harus berdampingan dengan Tuhan untuk menghadapi virus ini. Karena Allah mau kita lebih dekat kepadanya dan firman-Nya. Haleluya, haleluya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Ada beberapa cara dan cukup banyak cara di Alkitab dikatakan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Berikut ini ada beberapa cara yang saya sampaikan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus berseru kepada Tuhan dengan iman, mohon pengampunan dan pertolongan daripadanya. Bisa kita baca nanti di Mazmur 107 ayat 13. Yang kedua, saudaraku, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Bisa kita baca nanti di Mazmur 28 ayat 7 juga. Yang ketiga, saudaraku, kita harus mengalami Tuhan. Tidak hanya mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi kita harus mengalami Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami Tuhan adalah antara lain, dia selalu bersuka cita. Dia selalu mengasihi Tuhan.
imannya tidak mudah goyah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan doa-doa, puji-pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, membangun pondok Daud. Yang keempat, saudaraku, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Back to the word of God. Karena firman Tuhan ini yang akan memberikan kita satu peringatan supaya kita harus berjalan lebih hati-hati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai tantangan, pencobaan, kepahitan hidup, penindasan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan sakit penyakit menular sekalipun seperti virus corona COVID-19, supaya kita makin dekat dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan sehingga kita dikuatkan iman kita. Pada akhirnya kita menjadi seorang pemenang. Mari kita percaya dengan iman yang besar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbahagialah, ingatlah saudaraku, di balik segala pencobaan, ujian, masalah, pergumulan, bahkan pandemi virus corona COVID-19 yang kita hadapi saat ini, ada berkat besar Tuhan yang disiapkan untuk kita. Dan bagi orang yang mampu bertahan, tentunya akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.